Berdasarkan data tanggal 9 Mei 2020, jumlah pasien corona positif di Bali sebanyak 306 orang. Nah, dari jumlah ini rinciannya ada WNI sebanyak 298 orang, kemudian ada WNA sebanyak 8 orang. Jumlah pertambahan kasus dibanding hari sebelumnya sebanyak 6 orang. Nah, kita akan melihat lagi lebih detail dari kasus COVID-19 di Bali. Dari 306 orang yang dinyatakan positif, jumlah pasien yang sembuh mencapai 197 orang, sementara jumlah pasien yang meninggal sebanyak 4 orang. Kalau kita bandingkan angka kesembuhan pasien di Bali sangat tinggi dengan persentase 64,37%, yang meninggal sebesar 1,30%. Nah, kita lihat berikutnya data kasus corona di Bali dengan sejumlah provinsi. Kita bandingkan berdasarkan data tanggal 9 Mei 2020 yang kami dapatkan dari situs resmi gugus tugas COVID-19. Kami membandingkan kasus corona di Bali dengan 4 provinsi lain. Bisa Anda lihat yang positif di Bali 306, di Jawa Tengah 959, selanjutnya ada Jawa Timur. Anda bisa lihat angka-angkanya. Jawa Barat dan yang terbanyak masih DKI Jakarta 5.056. Kita lihat di bagian berikutnya ada bagian mengenai kesembuhan. Dari 306 yang positif 197 sembuh. Artinya hampir atau lebih dari 50%. 64,37% angka kesembuhannya, yang meninggal tadi sudah saya sampaikan 1,30%. Kita bandingkan dengan misalnya DKI Jakarta yang terbanyak 5.056, angka kesembuhannya hanya 14,87%, artinya 752 sembuh. Dan yang meninggal ada 427 orang, artinya 8,44% dibanding dengan angka keseluruhan yang positif corona begitu. Begitupun dibanding dengan Jawa Tengah, kemudian juga Jawa Timur ya. Kita lihat masih di atas 15%, Jawa Tengah tingkat kesembuhannya 18,03%, di Jawa Timur 15,99%, Jawa Barat termasuk yang berada di angka positif juga yang cukup tinggi 1.437, kesembuhannya di 14,05%, saudara. Nah, apa saja yang telah dilakukan Provinsi Bali dalam menekan angka COVID-19? Saat ini saya sudah terhubung dengan Ketua Tim Lab Pemeriksaan Kasus COVID-19 Bali, Ninyoman Sri Budayanti. Selamat sore atau selamat petang waktu Indonesia Tengah, Bu Sri. Selamat petang, Mbak. Di sini sudah mulai petang. Kita beda sejam. Bu Sri, Anda bisa sampaikan kepada kami karena Ibu Ketua Tim Lab, jadi bisa cerita. Jadi di sana deteksi terhadap mereka yang positif corona itu cepat. Kenapa bisa cepat? Karena yang kita ketahui secara konvensional kan butuh waktu kalau melakukan tes swab PCR begitu. Ya, mungkin definisi yang kita katakan cepat itu adalah kebetulan kami di lab Rumah Sakit Sanglah, semua sampel selesai dalam waktu 24 jam. Jadi misalnya sekarang masuk ke lab kami, maksimal besok itu sudah ada hasil. Nah, itu juga akan membantu teman-teman di klinisi untuk lebih cepat menata laksanakan pasiennya. Bisa 1 kali 24 jam keluar hasilnya, itu karena faktor apa, Bu Sri? Karena faktor banyak yang mengerjakan itu, artinya sumber daya manusianya banyak, atau ada dibantu dengan instrumen lain atau alat lain begitu? Iya, jadi sebetulnya lab kami masih konvensional, menggunakan mesin real time yang konvensional, jadi tahapan dalam PCR ada satu tahapan awal adalah ekstraksi RNA, itu juga masih konvensional, tidak menggunakan otomatis. Tetapi kami bersyukur bahwa SDM di laboratorium Rumah Sakit Sanglah ini ada sekitar 13 orang kami, dan terdiri dari berbagai asal, gitu, tidak hanya Rumah Sakit Sanglah, tapi dari rumah sakit lain, dari universitas, kita rembukan bekerja bersama-sama. Sehingga kita bisa dengan sehari itu 2 shift yang sangat optimal bekerjanya, Mbak. Selain sumber daya manusia tadi yang banyak, yang cukup begitu, Bu Sri, kalau dari bidang keilmuan Anda, pengaruh dari kecepatan untuk mendeteksi mereka yang diduga positif virus corona itu terhadap nanti menentukan penyebarannya semakin luas atau tidak, seperti apa, Bu? Iya, sebetulnya kalau di dalam kita menghadapi satu kasus infeksi seperti pandemi saat ini, kita mengenal istilah 3T, Mbak. Jadi 3T itu kan tes, treat, dan tracking. Jadi kita tes, dengan tes kita tahu mana yang positif, yang terinfeksi, mana yang tidak.
sekarang ini kalau kita tidak tahu mana yang terinfeksi, mana yang ada virus, mana yang tidak, tentu akan susah menata laksananya. Sehingga kalau semakin cepat kita tahu seorang terinfeksi, maka terapinya dari awal akan lebih cepat sehingga pasien tidak jatuh ke stadium yang lebih berat infeksinya. Selain itu juga akan memudahkan tim surveillance untuk melakukan tracing, melakukan pembatasan pada kasus sehingga tidak terjadi penularan. Mungkin itu yang menyebabkan konsep ini bisa cepat kita jalankan di Bali. Dan ini merupakan bukan hanya kesuksesan dari tim lab, tapi merupakan seluruh komponen. Karena ini komponen yang saling bekerja sama, saling tergantung, dan saling berkomunikasi dengan baik. Ada penyebut tadi juga peran dari komponen lain. Artinya Bu Sri mau bilang bahwa karena tim lab juga cepat mendeteksi mereka yang positif, cepat juga ditangani, dibawa ke rumah sakit sehingga tenaga medis di sana juga cepat menangani, cepat sembuhnya begitu. Karena kami bacakan tadi angka kesembuhannya besar atau tinggi. Demikian Bu? Iya, betul Mbak. Jadi kalau dari awal kita sudah tahu dia terinfeksi COVID ini, menderita COVID ini, itu dari awal kita sudah melakukan treatment, teman-teman di klinisi sudah melakukan tata laksana COVID, sehingga pasien juga tidak sampai jatuh ke dalam stadium yang lebih berat. Nah, dengan demikian tentu kesembuhan akan lebih meningkat, Mbak. Tidak sampai menjadi ke stadium yang berat, butuh ICU, butuh alat-alat segala macamnya. Jadi mekanisme yang diterapkan oleh tim lab karena Ibu yang memimpin tim lab, mereka yang diduga positif atau dalam istilah yang dikenal saat ini pasien dalam pengawasan atau betul orang dalam pemantauan itu seperti apa Bu kalau di Bali? Kalau saya lebih banyak bekerja di tengah lab ya Mbak. Jadi jika semua sampel datang, jadi sekarang ini juga pemerintah Bapak Gubernur mengambil kebijakan semua dilakukan pemeriksaan swab. Jadi kita melakukan prioritas melakukannya. Kalau pada pasien yang dirawat di rumah sakit PDP yang bergejala kita prioritaskan, setelah itu kita prioritaskan ODP nakes ya, karena kita tahu kalau nakesnya resah, saya sakit apa tidak, saya terpapar apa tidak, tentu pelayanan akan terganggu Mbak. Kita lakukan ODP nakes, skala kedua, kemudian orang dalam pengawasan berikutnya, baru kita masuk kepada OTG atau orang tanpa gejala. Itu kita gunakan prioritas Mbak. Sehingga dengan demikian pasien yang memang butuh segera kasusnya diketahui lebih cepat bisa ditangani. Oke, saya mau tadi bagus sekali soal apa hasilnya. Jadi mereka yang tes hasilnya atau swab tesnya bisa keluar setelah 24 jam atau dalam waktu 24 jam. Betul ya Bu ya? Kami mau menuliskan itu di layar Kompas TV supaya bisa memberikan inspirasi buat tempat-tempat lain atau daerah-daerah lain untuk melakukan itu. Anda bisa konfirmasi betul 24 jam ya Bu? Ya, karena sebetulnya proses PCR sendiri kan tidak lama. Sebetulnya kalau kita melakukan ekstraksi dengan manual, dalam 2 jam mungkin selesai. Kita lanjutkan dengan proses PCR 1,5 jam ya, karena makanya dikatakan real time, ini lebih singkat, mungkin 3-4 jam, satu siklus bisa selesai. Pengalaman saya 24 jam itu kita menggunakan satu mesin sampai 3 kali, Mbak. Jadi 3 kali 9 tempat periksanya di satu mesin itu 90-an. Kami nggak sampai 90, kita ambil 80. 80 kali 3 sudah sekitar 240 per hari kita bisa melakukan pemeriksaan. Dan itu kalau 4 jam ya minimal 12 jam kita bekerja, itu kita bagi dari 2 shift, shift pagi dan shift siang, selesai. Itu sampai sekarang mudah-mudahan selesai. Seperti hari ini, kalau hari Minggu, Sabtu dan Minggu itu hari libur, kita cuma menjalankan satu shift saja, satu grup yang bekerja, itu mesin bisa jalan 2. Nah, sejak beberapa hari yang lalu, mesin bantuan dari Bapak Menteri Kesehatan sudah bisa kami jalankan, sehingga satu shift bisa ada 2 mesin tambahan lagi. Lebih banyak kapasitas yang bisa kita lakukan. Oh jadi secara teknis Anda sebutkan tadi ada 13 ya yang ada di bawah tim yang Anda pimpin Bu Sri. Berarti satu hari kemampuannya saat ini dengan bantuan tadi dari Menteri Kesehatan betul ya, dapat 1 mesin lagi dengan 2 mesin per orang itu bisa berapa banyak hasil tes yang bisa dilakukan dalam sehari Bu? Kalau dengan 2 mesin sekarang yang ada kita bisa sampai 500 sampel. Dan kemudian selain itu di Bali juga Bapak Gubernur menunjuk laboratorium di Universitas Marmadewa untuk membackup kami. Juga dengan 1 mesin yang kecil mereka bisa sampai
40 sampel dan mereka juga membantu proses ekstraksi. Jadi kita mungkin antara 500 sampai 600 kita sehari bisa ke depannya. Mulai besok kita akan coba. Karena seperti tadi saya katakan Mbak, Bapak Gubernur membuat kebijakan semua pekerja migran atau yang dicurigai tidak menggunakan tidak rapid test tapi langsung ke PCR gitu. Jadi sampel sudah mulai banyak juga masuk ke dalam lab kami. Jadi selain lab ada juga bekerja sama atau betul ya, bekerja sama dengan universitas lain ya Bu yang bisa memberikan asistensi atau bantuan begitu ya? Oh iya Pak, ini kami tim 13 orang analis. Jadi tim kami di Sanglah terdiri dari 6 orang spesialis mikrobiologi klinik. Jadi 4 orang yang selalu menjadi konsultan setiap hari. Karena kan kita juga tidak mau kelelahan ya Mbak. Jadi konsultan itu bertanggung jawab untuk hasil atau proses dalam 1 hari. Itu diawasi oleh seorang spesialis mikrobiologi klinik. Nah di bawah itu kita ada 13 orang teknisi laboran yang berasal dari Universitas Warmadewa, dari rumah sakit lain, dari lab Kesda. Kebetulan di beberapa tempat yang saya sebutkan tadi, laboran itu tidak ada mesin real time, tetapi kita minta kepada institusi mereka untuk dilibatkan. Jadi dari awal kita sudah men-setup bahwa di rumah sakit Sanglah itu laboran berasal dari berbagai sumber. Pelibatan dari atau bantuan dari banyak pihak itu juga membantu ya. Bu Sri, dari pengalaman Anda beberapa waktu ini, selain kecepatan untuk mendeteksi mereka yang positif COVID-19, faktor apa lagi yang menurut Bu Sri bisa menekan penyebaran COVID-19, katakanlah di Bali? Yang saya tahu pasti dari segi lab karena saya berkecimpung dan melakukan tugas saya di sana. Tetapi sebagai masyarakat, saya melihat bahwa satuan tugas di COVID di Bali ini kompak bekerja siang malam. Selain itu juga mungkin karakteristik masyarakat Bali dengan sistem adatnya yang masih kuat, dengan ada sistem banjar, segala macam itu memperkuat, mempercepat, jadi lebih mudah mungkin masyarakat menerima himbauan, masukan-masukan dari pemerintah. Itu yang jadi faktor kunci kenapa kemudian di Bali kita syukuri bahkan diapresiasi oleh Presiden di rapat kabinet bahwa Provinsi Bali menjadi provinsi yang paling baik penanganan COVID-19-nya. Bu, terima kasih sudah berbagi bersama kami Ketua Tim Lab Pemeriksaan COVID-19 Ibu Ninyoman Sri Budayanti sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang.